Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 golongan C. Saya Dwi Vera Istiqomah. Saya Yasinda Putri Anggraini. Saya Nika Andriska Amelia. Saya Olivia Ananita. Saya Fabila Jian Salma. Dan saya Rani Yuliati. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengoperasikan aplikasi Siskedes. Pertama-tama untuk mengisi aplikasi Siskedes ini kita masukkan database terlebih dahulu dengan mengeklik aplikasi Siskedes, kemudian klik titik 3, kemudian masukkan database yang ingin kalian gunakan, kemudian klik open, kemudian klik tes, kemudian yes, oke, kemudian klik simpan dan klik yes, oke, selesai. Kemudian buka aplikasi Siskedes yang akan kalian gunakan. Kemudian akan muncul tampilan seperti pada gambar ini. Kemudian kalian memasukkan user ID yang telah dibuat di user ID, kemudian passwordnya, kemudian tahun anggarannya, kemudian klik OK. Kemudian kalian dapat menggunakan aplikasi Siskedes. Untuk mengisi Siskedes ini, kita dapat mengeklik menu data entry, kemudian klik perencanaan, klik data umum dan RPJM desa, kemudian klik data umum desa, kemudian data umum desa dapat diisi dengan mengeklik tambah. Kemudian isi seperti tahun, nama desa, nama kepala desa, jabatan kepala desa, nomor RKP Des, tanggal RKP Des, nomor perdes pertanggungjawaban, tanggal perdes pertanggungjawaban, nama sekdes, jabatan sekdes, kemudian nama kaur keuangan, jabatan kaur keuangan, NPWP, ibu kota desa, tipologi desa. Kemudian ini diisi status APBDes awal. Kemudian klik simpan. Langkah selanjutnya adalah mengisi pelaksanaan kegiatan dengan mengeklik pelaksanaan kegiatan, kemudian klik tambah, kemudian isikan nama pelaksana kegiatan, misalkan di sini Abi, jabatannya sebagai apa, misal kaur perencanaan atau kaur keuangan atau kasih pemerintahan sesuai dengan bidangnya. Kemudian klik simpan, kemudian klik tutup. Selanjutnya adalah mengisi visi misi, mengisi visi yang ada di desa tersebut, dari tahun, uraian visi, dan sebagainya, dengan cara mengeklik tambah, kemudian isikan uraian visinya, nomor RPJM Des, dan tanggal RPJM Des. Kemudian klik simpan. Untuk mengisi misi, caranya adalah dengan mengklik misi, kemudian klik tambah, kemudian klik kode misi dan misinya, kemudian klik simpan. Kemudian dilanjutkan mengklik 2 kali misi yang dibuat, akan mengarah ke tujuan. Maka selanjutnya isi tujuan yang ingin dibuat, kemudian simpan. Selanjutnya mengklik 2 kali bagian tujuan sehingga akan mengarah ke sasaran. Caranya dengan sama seperti tadi, menambah, kemudian isikan sasaran, kemudian simpan dan tutup. Selanjutnya adalah mengisi RPJM desa dengan cara mengeklik RPJM desa, kemudian di sini ada 5 bidang ya, terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa. Dengan cara kita mengeklik tambah, kemudian isikan kode dan bidang, kemudian klik simpan. Selanjutnya adalah mengklik 2 kali bagian bidang untuk menuju ke subbidang. Caranya sama dengan cara menambah, klik tambah, kemudian isikan kode dan subbidang,
Dan cara isikan kode di sini misalkan nama bidangnya yang penyelenggaraan siltab. Kemudian pilih, kemudian klik simpan. Selanjutnya kita klik 2 kali subbidang agar menuju ke kegiatan. Kegiatannya apa yang dilakukan di desa itu. Caranya sama dengan menambah dan mengisi kode kegiatan, kemudian sasaran renstra, lokasi, keluaran, sasaran manfaat, pelaksanaan dilakukan selama berapa tahun, seperti itu. Kegiatan ini dilakukan selama beberapa tahun. Kemudian klik simpan. Selanjutnya klik 2 kali kegiatan. Misal di sini yang pertama, maka di sini akan muncul dana indikatif. Jadi ini lebih rinci, sumber dananya dari mana, biayanya berapa, waktunya berapa bulan, seperti itu. Kita klik dulu tahun dengan cara klik tambah, kemudian tahun keberapa, tahun pertama misal. Kemudian lokasinya di Desa Polije, volumenya 1 OB, sasaran wanitanya 0, sasaran pria, sasaran rumah tangga, kemudian pelaksananya siapa. Di sini KAUR keuangan, kita klik KAUR keuangan. Kemudian alokasi dana, sumber dananya dari mana. Di sini misal sumber dana desa, dari alokasi dana desa. Kemudian biayanya berapa, waktunya berapa bulan, mulai dari bulan apa sampai selesai bulan apa, pola kegiatannya apa. Misal di sini sewa kelola. Setelah selesai, maka klik simpan. Kemudian klik tutup. Kemudian untuk RPJM desa di bidang kedua, 3, 4, dan 5 itu sama seperti pengisian yang tadi, yang di bidang pertama. Kemudian setelah selesai, tutup. Kemudian setelah kita mengisi perencanaan, kita melihat laporannya dengan mengklik laporan perencanaan, kemudian pilih laporan RPJM desa, kemudian pilih kecamatannya dan pilih desanya, kemudian kita klik cetak. Jika sudah klik cetak akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita pastikan ini datanya sudah benar dan sesuai. Jika data sudah benar dan sesuai, kita klik close. Nah, kemudian selanjutnya yaitu laporan rencana kegiatan desa, kemudian langsung kita klik cetak. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita melihat juga datanya di sini, ini sudah benar atau belum, yaitu dengan melihat bulannya, kegiatannya itu, jadwalnya itu sudah sesuai apa belum. Nah, jika sudah sesuai, kita close. Pengisian penganggaran. Pertama, klik data entry, kemudian pilih penganggaran dan isian data anggaran. Selanjutnya, pilih kegiatan. Dari kegiatan yang sudah diinput di perencanaan, terdapat 5 bidang. Sebagai contoh, kita pilih bidang 1. Kemudian klik 2 kali. Pada subbidang, isi subbidang dengan klik tambah, pilih subbidang, klik simpan. Jika sudah, klik 2 kali pada subbidang tersebut. Pada kegiatan, klik tambah, kemudian isi lokasi dan waktu. Untuk nama pelaksana, klik salah satu sesuai data, maka jabatan akan otomatis terisi. Selain itu, isi keluaran, volume keluaran, dan pagu. Kemudian, klik simpan. Jika sudah, klik 2 kali pada kegiatan. Pada paket kegiatan, klik tambah, kemudian isi nama paket, nilai, pola kegiatan, target output, satuan, uraian output, sumber dana, sifat kegiatan, dan lokasi kegiatan. Selanjutnya, klik tagging. Klik tambah, pilih ID tagging. Jika sudah, klik simpan, kemudian tutup. Untuk bidang 2 sampai dengan 5, isi sesuai dengan cara pada bidang 1. Apabila sudah semua, klik simpan dan tutup. Untuk mengisi pendapatan, kita bisa klik tambah, lalu kita cari kode yang akan kita inginkan pada titik 3.
itu berisi beberapa sumber dana yang telah kita cantumkan. Lalu nama rekening akan sesuai dengan kode yang kita pilih. Untuk mengisi anggaran kita klik 2, lalu kita klik tambah dan isi anggaran sesuai dengan ketentuan. Isi juga jumlah satuan sesuai ketentuan dan jangan lupa pilih sumber dana yang kita inginkan. Lalu klik simpan dan tutup. Untuk mengisi pendapatan-pendapatan yang lain sama seperti yang tadi, tinggal mengulangi apa yang sudah dikerjakan tadi seperti dana desa dan lain-lain. Jika sudah, klik simpan lalu tutup. Berikutnya pada pembiayaan 1, di sini sama dengan prosedur sebelumnya, yaitu klik tombol tambah, kemudian pilih kode, lalu klik tombol simpan. Kemudian pada RAP yang pertama kita klik tombol 2 kali dan di sana menginput RAP rincian. Yang pertama klik tombol tambah, kemudian mengisi uraian secara manual dan mengisi jumlah satuan, harga satuan dan memilih sumber dana sesuai dengan data yang ada. Kemudian bisa disimpan. Dan untuk rincian RAP berikutnya diinput sama seperti RAP sebelumnya. Kemudian dapat ditutup. Untuk pembiayaan 2, prosedurnya sama dengan pembiayaan 1, yaitu pertama klik tombol tambah, kemudian pilih kode, lalu simpan. Kemudian klik 2 kali pada RAP untuk mengisi RAP rincian, kemudian klik tambah dan mengisi uraian secara manual, mengisi jumlah satuan, harga satuan dan memilih sumber dana. Kemudian dapat disimpan dan ditutup. Oke, baik, setelah kita mengisi kegiatan dan pendapatan, kemudian kita mengisi ke bagian belanja. Nah, di bagian belanja ini sudah ada 5 bidang. Nah, kita akan mengisi di setiap bidangnya. Nah, di bidang 1 ini, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kita klik 2 kali, kemudian yang penyediaan itu juga kita klik 2 kali, kemudian di sini kita mengisi nama subrinciannya. Kemudian jika sudah, kita klik nama sub kegiatannya 2 kali, kemudian kita akan menambahkan data tersebut dengan mengklik tambah, kemudian pilih kode, dan kemudian jika sudah kita klik simpan. Nah, di bagian nama rincian kita klik 2 kali, kemudian di sini kita klik tambah. Nah, setelah itu kita mengisi uraian. Nah, jika setelah mengisi uraian kita mengisi jumlah satuan, harga satuan dan sumber dananya. Nah, jika sudah kita klik simpan. Nah, begitupun di bidang-bidang selanjutnya juga seperti itu. Nah, jika sudah kita bisa klik tutup. Kemudian untuk pengisian anggaran kas desa dengan cara klik data entry, pilih penganggaran dan anggaran kas desa. Kemudian yang pertama, input pendapatan, klik load, maka RAK bulanan akan muncul secara otomatis. Sebagai contoh, pengisian dana desa dengan cara klik ubah, kemudian isi bulan pencairan sesuai dengan data. Apabila terdapat termin, misalnya pada bulan Maret terdapat termin 60%, maka dimasukkan ke triwulan 1. Selanjutnya, pada bulan September terdapat termin 40%, dimasukkan ke triwulan 3. Kemudian, klik run dan pastikan sisanya 0. Apabila sudah, klik simpan. Untuk RAK bulanan yang lain, isi sesuai dengan pada dana desa. Kemudian jika sudah, klik tutup. Kemudian yang kedua, input belanja. Di sini terdapat 5 bidang. Sebagai contoh, bidang 2, kemudian klik 2 kali. Pada kegiatan, pilih salah satu dan klik 2 kali. Kemudian pada belanja, pilih belanja 1, kemudian klik 2 kali. Pada belanja 2, pilih belanja 2, kemudian klik 2 kali. Pada belanja 2, pilih belanja 1, kemudian klik 2 kali. Pada kegiatan, pilih salah satu dan klik 2 kali. Pada belanja 2, pilih belanja 1, kemudian klik 2 kali.
Untuk pengisian RAK bulanan dengan cara melihat RAK pada laporan penganggaran. Seperti contoh, apabila terjadi selama 1 tahun atau 12 bulan, maka klik bagi rata dan pastikan sisanya 0. Jika sudah bisa, klik simpan dan tutup. Untuk penginputan bidang 2 sampai dengan bidang 5, sama seperti dengan cara pada bidang 1. Selanjutnya yang terakhir, penginputan pembiayaan. Klik load, maka RAK bulanan akan muncul secara otomatis. Seperti contoh pada pengisian silpa tahun sebelumnya, dengan cara klik ubah, kemudian isi bulan pencairan pada bulan Januari sebesar anggaran pada silpa tahun sebelumnya. Pastikan sisanya 0. Apabila sudah, klik simpan dan tutup. Untuk pengisian RAK bulanan lainnya, sama seperti cara pengisian pada silpa tahun sebelumnya. Setelah selesai mengisi penganggaran, apabila ingin mengetahui anggaran lebih jelasnya, kita cek di laporan. Dengan mengklik laporan, kemudian klik penganggaran, dan pilih RAK, rencana anggaran kas desa. Pilih kecamatan dan desa, centang draft, dan pilih awal. Selanjutnya klik cetak. Pastikan pada anggaran dan jumlah penerimaan atau pengeluaran harus sama. Sekian tutorial dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum